Berarti itu ada ikatan kutuk alam kubur. Berarti orang tuanya atau dia pernah terlibat pemanggilan arwah. Ada, itu namanya ikatan kutuk, namanya kutuk keturunan. Itu harus diputuskan. Kalau orang tuanya terlibat itu berarti anak cucunya akan menanggungnya. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. Saya sudah di dalam Tuhan, tetapi masih ada roh-roh dari masa lalu yang datang mengganggu lewat mimpi, biasanya sekitar jam 3 subuh. Apa yang harus saya lakukan? Berarti itu ada ikatan kutuk alam kubur. Berarti orang tuanya atau dia pernah terlibat pemanggilan arwah. Nah, itu harus dibatalkan, yaitu demi nama Yesus segala kutuk alam kubur kami batalkan demi nama Yesus. Dan kalau mau tidur doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Oke, lanjut. Oke. Orang tua saya sering mendapatkan benda-benda pusaka, ada yang dikasih orang, ada yang datang sendiri kadang. Tapi sekarang sudah diberikan kepada orang lain karena dia tahu anak-anaknya semua Kristen dan tidak mau menerima. Apakah tetap ada kutuk yang harus dipatahkan oleh anak-anaknya? Apa yang harus kami lakukan? Ada, itu namanya ikatan kutuk, namanya kutuk keturunan. Itu harus diputuskan. Kalau orang tuanya terlibat itu berarti anak cucunya akan menanggungnya. Nah, itu harus dibatalkan, diputuskan demi nama Yesus. Namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan ya. Jadi berdoa aja ya Pak ya? Iya. Oke. Ayah saya setelah menikah dengan istri ketiga jadi kaya raya. Dari 2013 sampai sekarang, saya disantet oleh keluarga istri ketiganya soal harta. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut? Pertama, ampuni. Karena pengampunan adalah kunci pemulihan. Dan yang kedua, doa dengan darah Yesus. Makanya saudara berdoa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Oke. Anak saya sudah menikah 12 tahun, tetapi mantu saya menjadi benalu alias tidak bekerja. Anak saya diberi makan dan minum dari dukun supaya bisa diambil uangnya. Sampai kadang anak saya jadi error. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, orang tuanya berdoa untuk membuka pikiran anak dan membuka pikiran menantu supaya bertobat. Yaitu doanya darah Yesus buka hati dan pikirannya. Oke. Roh Kudus jamah. Ya. Oke. Selanjutnya, waktu saya bayi, saya pernah kekurangan darah dan ditransfusi darah. Baru tahu ternyata yang mendonorkan darah ke saya itu anaknya dukun. Apakah saya perlu pelepasan? Tidak. Karena yang berhubungan dengan kutuk itu roh. Jelas? Saya kasih tahu. Ini pengalaman hidup saya. Ini yang belum menikah angkat tangan coba. Yang belum menikah angkat tangan. Saya kasih tahu. Kalau orang belum menikah, inginnya kalau punya istri yang cantik, betul? Laki-laki ingin punya istri yang cantik, kalau perempuan ingin punya suami yang ganteng, betul? Ini pengalaman saya sudah menikah. Waktu kita menikah, perempuan secantik apapun yang jadi istri kita, dikatakan cantik itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara, saling pengertian, mengerti suka dan duka, betul enggak?
sekalipun cantik cerewetnya setengah mati, bojone stroke. Siapa yang setuju angkat tangan? Ini yang mereka yang ngalami semua, betul ya Bu? Jadi kalau kita sudah menikah, itu penting itu punya istri itu yang bisa memahami dan mengerti. Saya ini bersyukur sama Tuhan. Bersyukurnya apa? Saya punya istri yang baik. Kenapa? Saya baru menikah, baru 1 minggu langsung ada tugas untuk menjaga presiden, dan saya jarang pulang ke rumah. Makanya anak saya itu ya 1 minggu itulah diberkati Tuhan jadi si Feli. Setelah itu tugas, pulang pergi tugas-tugas sama tim ya. Jadi dalam hidup saya ini ada satu sopir ngomong ke saya, Pak Daud ini dalam hidupnya banyak ketemu laki. Waktu pengamanan presiden semua tim laki, makan tidur kumpul laki, 10 tahun. Tapi ingat, saya bukan homo. Jadi 10 tahun saya ketemunya laki semua, ahli bom, ahli sniper, ahli apa, semua laki. Kemana-mana laki, ngobrol laki, ketemu laki. Dan saya hanya ketemu perempuan di gereja. Jadi laki terus. Makanya anak saya kedua tuh selisihnya jauh dengan si Feli, sampai 6 tahun ya, 6 tahun. Kenapa? Tugas. Tapi hebatnya istri saya itu ya tetap gitu aja 10 tahun. Pertama sih yo kaget, tapi mau tidak mau terima kenyataan kan gitu. 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun tugas, jarang ketemu. Anak saya aja ngerasakan dekat sama saya itu baru 3 tahun. Umur berapa Feli ya? 16 ya. Mau 16 aja baru merasakan punya ayah 3 tahun. Karena apa? Tugas. Dan saya selalu pindah-pindah ke lokasi ini. Bayangin ya. Dan waktu saya menikah, istri saya tidak tahu kalau saya itu pengaman presiden. Setelah berapa tahun kemudian dipanggil di Cikeas sama Pramono Edibo, dijelaskan suamimu sebagai apa gitu. Jarang pulang, kumpulnya timnya laki semua, ke Surabaya, ke Bali, kemana-mana laki semua, ada rombongan laki-laki semua. Nah, jadi di situ saya lihat punya istri penting apa? Bisa mengerti dan memahami. Betul? 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 Bapak-bapak yang setuju angkat tangan. Ini ya. Ini kalau bapak-bapak di sini saya kata lebih baik daripada saya. Karena apa? Saya banyak ninggalin keluarga untuk tugas. Tek, saya hanya nengok rumah itu berapa menit aja. Lihat istri anak mati apa hidup gitu tak ada. Oh hidup, langsung berangkat. Karena tugas langsung, begitu ada bunyi langsung berangkat. 10 tahun hidup saya seperti itu. Makanya suatu kali saya diajak lagi sama seorang jenderal, gabung lagi dong, mainkan, ikut lagi dong, kita kan, kamu kan di bidangnya. Enggak lah. Kenapa? Saya harus menebus hidup saya untuk anak saya dan istri saya. 10 tahun baru menikah, 1 minggu, tidak tahu kalau ibu-ibu di sini ngalami kayak apa. Dan tidak tahu bahwa suaminya nanti itu gimana. Jadi 1 minggu langsung cabut. Setelah itu setahun, 2 tahun, berapa tahun kemudian baru istri saya dipanggil di Cikeas, di rumahnya Pak Edi Wibowo, dijelaskan inilah tugas suamimu
supaya istrinya tidak curiga. Tugasnya ini, pengaman presiden, ring ini, tugas ini, operasi ini, semua hampir setiap hari saya hanya begitu ada waktu saya ke rumah, meluncur ke rumah, hanya nengok aja, oh istri hidup, oh anak hidup, udah berangkat. Nah, tapi saya lihat satu hal, orang menikah penting saling mengerti dan memahami. Setuju? Nah, cantik itu nomor 2. Cantik itu waktu pacaran aja. Betul Bu ya? Oke, lanjut. Lanjut. Anak saya anak saya yang lelaki dapat karunia penglihatan dan waktu kecil sangat pemberani. Tetapi satu saat dia sedang nonton TV malam hari, tiba-tiba dia dihempaskan ke meja ruang tamu yang kaca sehingga berdarah di pelipis kirinya. Sejak hari itu anak saya menjadi penakut dan tertutup sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan? Berarti ada trauma. Jatuhnya gimana dulu? Katanya badannya tiba-tiba dihempaskan ke meja kaca. Berarti ada 2 unsur di sini. Bisa karena roh, kedua bisa karena saraf, kejiwaan. Harus dilihat kasusnya dulu. Kalau itu karena roh, biasanya itu anak itu sering kesurupan. Tapi kalau itu gejala saraf atau kejiwaan, itu tidak ada unsur kesurupan atau unsur mimpi-mimpi ketemu orang mati. Harus dilihat unsurnya dulu. Oke, lanjut. Itu trauma berarti. Anak saya akhir-akhir ini masih kecil ya, dua-duanya ini sering melihat di ruang tamu kami benang putih menjulur dari atas ke bawah. Kadang 1, kadang benangnya jadi 2 lalu menghilang. Tapi yang dewasa tidak bisa melihat, hanya anak-anak. Kalau boleh tahu itu apa dan bagaimana cara mengusirnya? Itu berarti rumahnya itu dulu pernah ditanemin pusaka. Biasanya itu kayak tali putih, kayak tali laba-laba itu loh. Tapi agak besar. Itu berarti ada pusaka di situ. Nah, caranya menghancurkannya, sucikan tanah itu dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, setelah itu dikasih minyak urapan. Supaya, ya dipertanyakan, Pak, minyak urapan itu sebenarnya sebagai apa sih? Minyak urapan itu adalah, pertama itu adalah Tuhan memberi kuasa, memberi wewenang atau batas wilayah Tuhan. Apa saudara? Batas wilayah Tuhan. Makanya kalau rumah-rumah saudara itu dikasih minyak urapan, itu menjadi batas wilayah Tuhan. Jadi setan tidak bisa masuk. Makanya di sini kan ada minyak urapannya, taman Tuhan ya. Nah itu pakai itu. Nah itu untuk namanya batas wilayah Tuhan. Oke, lanjut. Kalau ada orang yang mau meninggal lalu didatangi orang berjubah hitam, sampai orang yang mau meninggal itu menjadi sangat ketakutan. Bagaimana cara kita mendukung dalam doanya? Berarti orang yang mau meninggal itu punya pusaka, pusakanya belum dilepas. Punya mantra kekuatan di dalam tubuhnya belum dilepaskan, jiwanya tersandra namanya. Nah itu harus dibebaskan demi nama Yesus. Nah itu doanya, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus hancurkan kutuk. Itu ada di 3 titik. Titik pertama ini, pegang semua di sini. Semua kekuatan konsentrasi itu ada di sini. Ya, kedua, pegang sini, jantung kiri. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu akan mengikuti jalur peredaran darah. Jelas? Coba semua pegang bagian pusat. Nah, semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu terpusat di pusar. 3 titik pusat itu kalau dikenakan, ilmu sehebat apapun itu akan buyar. Kenapa pusar? Karena manusia waktu belum lahir hidup dari tali pusatnya. Coba pegang, 1, 2, 3. Nah itu
Oke, lanjut. Itu maksudnya dipegang tuh dikasih minyak urapan Pak atau gimana? Lebih baik kasih minyak urapan. Kasih minyak urapan ya. Oke. Saya dulu pernah dipakai oleh dukunnya ibu saya untuk melawan dukunnya mantan suami. Apakah masih ada sisa dan dampaknya sekalipun saya sudah pernah pelepasan? Sebenarnya untuk lepas dan tidaknya itu tergantung iman kita. Kalau kita percaya Yesus, bertobat, lahir baru, dari iman kembali iman, itu sudah bebas. Sekalipun didoain pendeta, sekalipun didoain saya sampai ludah habis, orangnya tidak mau bertobat ya percuma. Itu tergantung dirinya. Oke? Oke. Next. Pacar saya pernah dipukuli orang sampai telinganya berdarah. Sejak saat itu dia kok sering dengar bisikan di telinga dan di hatinya. Wah, itu sakit saraf. Betulin telinganya. Sakit saraf karena dampak pukulan ya Pak ya? Iya. Oke. Bisakah mendoakan pelepasan untuk orang yang memegang ilmu tanpa ada keinginan dari si pemegang ilmu tersebut? Itu perlu waktu, jamahan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita doakan itu tidak akan sia-sia. Pasti akan ada waktu Tuhan untuk bertobat. Itu perlu adanya pertobatan dulu dalam pelepasan. Oke, lanjut. Adik saya belajar ilmu gaib. Apakah akan berdampak untuk sanak keluarga atau hanya keluarga inti saja yang bisa kena dampaknya atau tumbal? Ini saya jelaskan terakhir Ibu ya ini ya. Jadi gini, supaya ada gambaran. Ayahnya terlibat dukun okultisme. Anaknya 3, cucu 2. Kalau anak pertama percaya Yesus, bertobat, lahir baru, ini terbebas dari kutuk. Tapi kalau anak kedua, ketiga hanya Kristen tomat, habis tobat besok kumat, kutukan tetap berjalan. Nah, cucunya juga demikian. Untuk lepas dari kutukan itu adalah pribadi. Jelas? Apa saudara? Ngerti? Jadi cirinya lepas itu ada, bertobat, lahir baru. Ya, untuk tahu lahir baru, yang tahu hanya Tuhan dan dirinya. Jadi perlu tahu bahwa pelepasan itu tergantung pertobatan kelahiran baru seseorang. Keselamatan itu adalah individu. Demikian pembebasan kutuk itu juga individu. Oke, 2 lagi. Ya. Kondisi rumah saya sering ada bau-bauan yang datang dan biasanya berpindah-pindah. Baunya seperti kotoran atau bangkai, tapi kadang bau hio. Padahal saya sudah anak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, gini. Bau menetap atau lewat. Kalau menetap Ini itu bau got. Pindah-pindah Pak katanya. Pindah-pindah. Jadi kadang mungkin di ruang tamu, kadang di dapur gitu. Itu berarti ada yang ngirim kuasa gelap. Ada yang mengirim. Nah itu didoain darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan. Oke, terakhir. Apakah ada ciri yang jelas dari orang yang disantet? Misalnya bisa dibuktikan secara medis sehingga orang itu sadar kalau dia disantet. Pertama kalau di rongsen kelihatan benda-benda asing. Paku, jarum, macam-macam kelihatan. Orang pasang susuk di rongsen kelihatan, di MRI kelihatan semua. Jelas? Oke. Di rongsen kelihatan. Kelihatan ya. Oke? Mau sekali lagi ya Pak ya? Iya. Apakah orang yang meninggal itu bisa dipanggil arwahnya seperti Saul dipanggil Samuel? Dan ini pertanyaannya juga ada lagi yang kalau kerasukan roh nenek moyang itu benar-benar memang itu roh nenek moyangnya atau kuasa gelap? Kasusnya Saul memanggil Samuel, sekarang tak beritahu tentang suatu rahasia penting.
dalam pemanggilan roh, suatu roh bisa dipanggil, posisi roh itu lebih rendah daripada sang pemanggil. Ini kita ngomong konteks perdukunan ya. Suatu roh dipanggil, berarti posisi roh itu kedudukannya lebih rendah daripada sang pemanggil. Contohnya, presiden panggil menteri, karena presiden di atas menteri. Betul? Betul? Menteri panggil presiden, besok dipecat, betul enggak? Kurang ajar. Nah, pertama, roh itu dipanggil. Nabi sama dukun posisinya lebih tinggi mana? Nabi. Kedua, roh itu muncul dari dalam bumi, tanah. Sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Contohnya Elia dan Musa waktu Yesus dimuliakan. Betul? Betul? Tetapi hal ini tidak perlu diperdebatkan sebenarnya, karena semua orang itu punya konsep masing-masing. Tapi saya jelaskan pendapat saya. Ketiga, Saul sendiri tidak lihat. Dia ngomong, "Hei perempuan di Endor, apa yang kau lihat?" "Aku melihat sesuatu yang muncul dari dalam bumi." Kan gitu. Dalam pemanggilan roh, perewangan, yang lihat itu dukunnya. Keempat, nubuatnya tidak terjadi. Roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu, anak-anakmu, keluargamu semua mati bersama-sama aku besok." Kenyataannya anak Saul, Isi-Boset, lolos dari pertempuran itu, termasuk Mefiboset, anak Yonatan, cucu Saul, lolos. Ketiga, termasuk Mikal, istrinya Daud, lolos. Berarti tidak semua keluarga Saul mati dalam pertempuran itu. Yang dari Tuhan, nubuat dari Tuhan pasti terjadi, betul? Tapi kenyataannya roh yang ngakunya Samuel itu menubuatkan dan tidak terjadi. Karena apa buktinya? Isi-Boset, anak kandung Saul, lolos menjadi raja sementara, betul? Kedua, Mikal, istrinya Daud, lolos, betul? Ketiga, Mefiboset, anak Yonatan, lolos. Karena roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu mati besok bersama-sama aku." Tidak mati. Dan berikutnya, dari buahnya lah kamu akan tahu Saul bunuh diri. Nah, perlu kita tahu, kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Itu aja. Tuhan mau ngirim siapapun, ya suka-sukanya dia, betul? Karena kita juga tidak bisa ngatur Tuhan, betul enggak? Buktinya Tuhan menyuruh siapa? Elia dan Musa. Kita tahu Musa mati, betul? Dan dikubur Tuhan sendiri, betul? Dan sampai sekarang mayatnya tidak diketemukan, betul? Tuhan mau apa? Suka-sukanya dia. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah mendengarkan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Pesan saya, marilah kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah pribadi yang berkuasa atas segalanya. Hadapi iblis dengan iman dan berdoalah dengan darah Yesus. Saya percaya iblis akan kabur. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.